Shalom Sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu, tanggal 16 April tahun 2025. Hari ini adalah hari Rabu dalam Pekan Suci, dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yudas Iskariot mengkhianati Yesus Kristus, dan Yesus Kristus makan Paskah dengan murid-muridnya. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9a. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 69 ayat 8 sampai dengan 10, 21b sampai dengan 22, 31 dan ayat 33 sampai dengan 34. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 26 ayat 14 sampai dengan 25. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 14 ayat 10 sampai dengan 11, Injil Lukas 22 ayat 3 sampai dengan 6 untuk ayat 14 sampai dengan 16, dan dalam Injil Markus 14 ayat 12 sampai dengan 21, Injil Lukas 22 ayat 7 sampai dengan 14 dan ayat 21 sampai dengan 23, Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 30 untuk ayat 17 sampai dengan 25. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, tanggal 5 April 2023, tanggal 13 April 2022, dan tanggal 31 Maret 2021. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 26 ayat 14 sampai dengan 25. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini.
Sahabat Kuntum yang terkasih, peristiwa sekitar akhir hidup Yesus Kristus selalu menjadi renungan yang tak ada habis-habisnya bagi kita, di mana kita diajak untuk menelusuri relung demi relung dari kisah sengsara Yesus Kristus. Perasaan kita bisa campur aduk antara kesedihan yang akan salah dan dosa kita selama ini, kesediaan untuk bertobat, dan kekaguman akan ketegaran Yesus Kristus dalam menghadapi saat-saat yang amat memilukan, yaitu ketika Ia harus menerima dirinya diremukkan akibat salah dan dosa kita selama ini. Apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot dalam bacaan Injil pada hari ini merupakan sesuatu yang tidak diinginkan, di mana ia tetap dengan tega menyerahkan Yesus Kristus hanya karena sejumlah uang. Dewasa ini masih ada Yudas-Yudas lain yang juga tidak segan-segan meninggalkan Yesus Kristus hanya untuk mendapatkan popularitas dan kedudukan di masyarakat, atau hanya karena cinta kepada seorang laki-laki atau wanita. Itulah kenyataan yang terjadi saat ini. Kita tahu bagaimana dewasa ini banyak orang menggadaikan agamanya demi kedudukan, popularitas, dan cinta. Kita menyaksikan atau mungkin juga terjadi dalam keluarga kita serta sanak saudara kita, bagaimana dengan mudahnya orang meninggalkan Yesus Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, peristiwa dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 26 ayat 14 sampai dengan 25 hendak mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun saat ini mungkin kita sudah menjadi Yudas-Yudas yang lain, ternyata Yesus Kristus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Yesus Kristus selalu membuka kedua tangannya bagi kita, walaupun kita menjualnya dengan segala macam tujuan. Yesus Kristus tetap setia menunggu kita untuk kembali kepadanya, dan Yesus Kristus sungguh menjadikan jati dirinya sebagai Mesias yang sesungguhnya. Penderitaan Yesus Kristus di kayu salib menjadi bukti cinta kasih-Nya kepada umat-Nya sampai sehabis-habisnya. Semoga dengan merenungkan perilaku Yudas Iskariot dalam bacaan Injil pada hari ini, kita semakin menyadari kelemahan dan kerapuhan diri kita selama ini. Sementara Allah Tritunggal Maha Kudus tidak akan pernah bosan mengundang kita untuk membaharui diri dan bertobat. Semoga sepanjang hari ini kita tidak terjerumus untuk menjual Yesus Kristus hanya untuk mendapatkan nilai-nilai yang fana dari dunia ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.